Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Oke, bertemu lagi dengan Ibu Sian pada materi pada hari ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sebelum ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, Saudara Intan silahkan bisa maju. Oke, berdoa cukup ya. Sebelum ke materi lagi, kita absen dulu siapa aja yang kira-kira gak berangkat dan siapa aja yang berangkat. Intan? Oh ada. Terus Fandi? Ada. Siapa lagi? Oh iya. Yeah. Terus yang gak berangkat tadi 2 orang, katanya siapa aja? Rizky dan Alif. Oke, absensi sudah. Kita lanjut saja untuk ke materi. Materi hari ini ada yang tahu? Untuk materi hari ini yaitu berkaitan dengan profesi dan etika akuntansi. Kalian dari materi ini akan mendapatkan apa aja, yaitu sesuai dengan KD dan indikator pencapaiannya. Ini KD dan indikator pencapaiannya bisa kalian lihat. Dibaca silakan. Oke, Ibu jelasin saja. Intinya nanti dari kalian akan mengidentifikasi jenis-jenis profesi akuntansi di Indonesia dan di luar negeri. Terus nanti kalian akan menganalisis sebuah kasus dan akan mempresentasikannya juga. Baik, anak-anak, kita langsung aja lanjut ke materinya mengenai profesi akuntan itu seperti apa. Silahkan bisa didengar dengan baik ya dan disimak dengan baik. Bisa menjelaskan, ada yang bisa menjelaskan profesi akuntan itu bagaimana? Oh iya, yang mengaudit, yang melaporkan benar semua. Tapi itu dalam arti sempit. Untuk arti luasnya yaitu semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, yaitu bidang perusahaan industri, dagang, di pemerintah maupun di pendidikan. Oke, lanjut ya. Ini tadi pengertian dari profesi akuntansi. Untuk syarat menjadi gelar akuntansi itu apa saja sih? Di sini tuh ada 2, yaitu memiliki gelar sarjana dari pendidikan ekonomi atau akuntansi. Untuk yang kedua, itu bisa juga ada mengikuti ujian nasional akuntansi atau UNAH yang diselenggarakan oleh Konsorsium Pendidikan Tinggi Ilmu Ekonomi. Itu tadi syaratnya ada 2, diingat, silahkan dicatat. Ayo anak-anak dicatat. Oke, lanjut ya. Bisa dilanjutkan? Oke, baik kalau bisa dilanjutkan. Untuk jenis profesi akuntansi itu ada 2, yaitu akuntansi pendidik dan akuntansi non pendidik. Ada yang tahu akuntansi pendidik itu seperti apa dan akuntansi non pendidik itu seperti apa? Oke, biar Ibu aja yang jelasin. Akuntansi pendidik itu yaitu akuntansi yang bekerja di bidang pendidikan seperti dosen sama guru. Itu disebut akuntansi pendidik. Sudah jelas? Oke, baiklah. Anak Ibu pintar-pintar. Langsung ke akuntansi non pendidik. Untuk akuntansi non pendidik itu yaitu yang bekerja di luar pendidikan, kayak misalkan di perusahaan ataupun di lembaga yang lainnya. Oke, lanjut ke macam-macam akuntan non pendidik. Di sini juga ada 2 seperti yang Ibu jelasin pas di awal, itu ada di dalam negeri dan di luar negeri. Kenapa beda? Ada yang tahu? Ya beda, itu sebutannya beda. Di dalam negeri beda, di luar negeri juga ada sebutan sendiri. Seorang akuntan itu sebutannya apa? Oke, kita simak bareng-bareng ya. Silahkan bisa dicatat juga, bisa dilihat juga. Oke, untuk akuntan di dalam negeri. Di dalam negeri itu ada akuntan publik, ada akuntan internal, ada manajemen, ada akuntansi pemerintah, sama konsultansi ya. Oke, Ibu jelasin untuk akuntan publik itu akuntan yang telah mendapatkan izin dari pemerintah. Sedangkan untuk akuntansi internal itu akuntansi yang bekerja di perusahaan, di organisasi maupun di lembaga yang lainnya yang tugasnya hanya internal untuk di perusahaan itu sendiri. Sedangkan untuk akuntansi manajemen itu kaitannya dengan internal dan eksternal di dalam sebuah perusahaan maupun organisasi. Lanjut untuk yang keempat itu ada akuntansi
pemerintah, yaitu akuntan yang bekerja di bidang pemerintahan kayak BPK, Badan Pengawas Keuangan, atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan PKP. Terus ada tadi yang terakhir ada konsultan SIA atau SIM dan lain sebagainya. Itu yang di luar dari pekerjaannya yang berhubungan dengan konsultasi berkaitan dengan bidang laporan dan sistem akuntansi itu seperti apa. Itu tadi untuk profesi akuntansi di dalam negeri atau lokal ya. Terus lanjut ke profesi akuntansi luar negeri atau internasional. Itu ada Certificate Public Accountant atau CPI. CPI sendiri adalah gelar bagi akuntan yang telah lulus Uniform Certified Public Accountant Examination dan telah menempuh pendidikan di beberapa negara. Kalau yang Certified Financial Analyst atau CFI itu gelar profesi dengan standar tertinggi. Itu yang berkaitan dengan profesionalitas, sifat integritas dan pengetahuan dari seorang akuntan. Itu. Untuk yang ketiga itu ada CEI atau Certified International Auditor. Itu apa? Yaitu sebutan profesionalitas utama yang ditawarkan oleh The Institute of International Auditor, atau merupakan standar individu yang dapat menunjukkan kompetensi dan profesionalitas di bidang audit internal. Kalau ini kaitannya di bidang audit. Untuk yang keempat yaitu ada Certified General Accountant atau CGI. CGI adalah sebutan untuk profesional yang masuk dalam keanggotaan CGI, Association of Canada, atau Association CGI negeri lainnya. Kalau untuk yang CI atau Chartered Accountant itu adalah lembaga profesional yang dibentuk oleh para akuntan, awalnya didirikan di Inggris kayak gitu. Lanjut ke etika profesi. Seorang akuntansi tentu harus memiliki etika yang dipegang oleh dirinya. Etika profesi itu apa? Etika profesi itu sebagai perangkat prinsip moral atau nilai yang dimiliki dari seorang akuntan. Jadi nanti anak-anak atau kalian kalau mau jadi seorang akuntan harus memiliki moral yang dipegang. Apa aja etikanya? Yaitu ada 6. Silakan bisa dilihat. Ada tanggung jawab, ada kepentingan masyarakat, ada integritas, ada objektivitas, ada kesesamaan, dan ada lingkup dan sifat jasa. Oke, baik, akan Ibu jelaskan dari ke-6 etika ini apa saja. Tanggung jawab itu di mana seorang akuntan harus memiliki rasa moral dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Itu berarti harus tanggung jawab penuh dalam tugas yang dijalankan. Untuk yang kedua yaitu kepentingan masyarakat, di mana seorang akuntan juga harus mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingannya sendiri dan harus menghormati masyarakat juga. Untuk yang ketiga itu integritas, di mana integritas seorang akuntan dalam menjalankan profesinya secara profesional itu juga dia harus memiliki integritas yang tinggi. Jadi punya semangat gitulah. Tuh. Terus untuk yang keempat yaitu objektivitas dan independensi, yaitu harus bersikap independen dalam melaporkan audit, dalam membuat audit nanti itu harus independen, tidak bergantung pada hal apapun, harus sesuai dengan realita yang ada. Oke, untuk yang kelima yaitu kesesamaan. Apa itu kesesamaan? Yaitu melaksanakan tanggung jawab profesionalitas dengan kemampuan yang terbaik. Jadi harus menunjukkan kemampuan terbaik dalam menjalankan sebuah tugas. Untuk yang keenam, lingkup dan sifat jasa itu berkaitan dengan kita mematuhi peraturan yang ada di lingkungan tersebut. Baik, untuk materi profesi dan etika akuntansi cukup dari Ibu. Apakah dari kalian ada yang mau ditanyakan? Oke, Intan, mau tanya apa? Berkaitan dengan etika tadi ya? Kenapa harus ada? Ya, tentu ke-6 etika itu harus ada. Menjadi seorang akuntansi juga harus memiliki tanggung jawab profesionalitas, di mana 6 sifat ini harus dimiliki untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang akuntan agar berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Selain Intan, apakah dari kalian ada yang mau ditanyain lagi? Oh tidak, cukup ya. Oke, langsung saja ini mulai penugasan.
Ini seperti yang kalian lihat ada kasus Hambalang. Tahu kan kasus Hambalang itu apa? Dulu kan pernah gempar tuh kasus tentang korupsi Hambalang. Nah, tugas kalian nanti silahkan membentuk 5 orang itu nanti dari kalian akan menganalisis mengenai kasus Hambalang itu seperti apa. Dan apakah kasus Hambalang itu sesuai dengan etika seorang akuntan? Itu bagaimana jika dikaitkan dengan etika seorang akuntansi? Apakah sudah sesuai atau tidak sesuai atau bagaimana? Silahkan kalian bisa berkelompok 5-5 dan bisa menganalisis sesuai dengan pendapat masing-masing kelompoknya. Bisa dilihat lah, barangkali nanti bisa browsing atau bisa cari-cari referensi yang lainnya. Silahkan, ibu persilahkan juga. Oke, untuk tugas ada yang mau ditanyain? Untuk tugasnya nanti dikumpulin minggu depan. Terus menggunakan presentasi. Nanti dari kelompok masing-masing akan presentasi mengenai kasus Hambalang, dan bagi kelompok lain nanti juga ada tanggapan. Gitu, biar kita sama-sama belajar lah ya di sini. Ini kita menggunakan problem basic learning biar teman-teman juga bisa memahami suatu masalah itu bagaimana, cara penyelesaiannya bagaimana, dari analisis teman-teman. Jadi selain mengasah pengetahuan kalian, juga kalian tahu update gimana kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Cukup, nanti jangan lupa ya, ini untuk minggu depan. Silahkan dipersiapkan presentasinya, dianalisis. Sudah cukup jelas lah ya, cukup jelas. Oke, baik, dicatat, jangan lupa. Nanti ibu ingatkan juga untuk tugasnya. Udah? Oh iya, ini waktunya juga udah selesai juga untuk mata pelajaran pada hari ini. Dari ibu cukup sekian. Oke, semangat. Jangan lupa belajar selalu. Jangan lupa ngerjain tugas juga. Ingat makan dan ingat kesehatan. Cukup sekian dari ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.